Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin Japanese cheesecake teman-teman. Tapi ini versi mininya. Dibikin kecil begini lucu sekali teman-teman, dan ini cocok banget untuk ide jualan karena harganya sudah pasti terjangkau dan rasanya tuh enak banget seperti Japanese cheesecake pada umumnya. Dia wangi, lembut, enak banget lah. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Sebenarnya saya sudah bikin satu resep dengan menggunakan cream cheese, tapi ada satu video yang saya hilang gitu ya, jadi saya bikin lagi. Nah tadinya mau pakai craft single, tapi ternyata craft singlenya nggak cukup. Akhirnya saya coba pakai calf ini. Ini sebenarnya keju filling dari calf, tapi ini ternyata setelah dibikin, setelah jadi enaknya kebangetan. Dia wangi banget, kejunya terasa sekali. 150 gram keju filling, 150 gram susu cair, dan 60 gram unsalted butter. Di sini kita akan cairkan di atas water bath seperti ini supaya cairannya tidak berkurang ya. Ini pelan-pelan aja. Tidak perlu diaduk sampai dia mengembang atau berbusa, yang penting sampai semuanya sudah larut. Keju filling ini mudah larut ya teman-teman. Nah ini yang pertama yang saya pakai dengan cream cheese. Kalau pakai cream cheese dia agak sedikit susah untuk larut ya, jadi masih ada bergerindil. Karena itu nanti setelah kita campur semua bahan, kita akan saring ya. Ini setelah tercampur dengan rata, kita akan tambahkan dengan telur. Telurnya di sini saya pakai 6 buah. Ini kita campur, boleh satu persatu, boleh semuanya. Masih dalam keadaan cream cheese-nya ini panas-panas hangat. Sekarang kita akan tambahkan dengan terigu. Terigunya di sini saya pakai protein sedang sebanyak 60 gram dan 20 gram maizena. Ini juga kita akan aduk-aduk sampai dia tercampur menjadi rata. Untuk yang menggunakan cream cheese, hasil akhirnya dia sedikit lebih kental. Tapi untuk yang menggunakan keju filling, dia hasil akhirnya sedikit lebih cair. Sekarang kita akan kocok meringnya. Di sini saya juga pakai 6 putih telur yang kita akan campurkan dengan 1/4 sendok teh garam dan 1 potong perasan jeruk nipis. Perasan jeruk nipis ini bisa kalian ganti dengan air lemon, tapi ini penting ya teman-teman, jangan di skip. Selanjutnya ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga dia berbusa kecil-kecil, halus, dan sudah mengembang sempurna. Sebenarnya kocok mering ini gampang sekali ya teman-teman. Asal yang penting kalian ikuti dengan baik. Alat-alat yang kalian pakai harus bersih dari minyak. Putih telurnya tidak boleh ada bekas-bekas kuning telur, itu nggak boleh. Dan lagi penting sekali kalian pakai jeruk nipis, ataupun kalau nggak ada bisa kalian ganti dengan cuka masak. Setelah gula masuk, kita akan turunkan kecepatannya menjadi kecepatan rendah teman-teman. Dan ini kita akan mixer lagi, tidak lama, hanya sampai seperti ini. Jadi dia soft peak ya, tidak perlu sampai stiff peak. Mohon maaf teman-teman, waktu saya masukin adonan kuning telur itu tidak terekam ya, tapi saya masukinnya sambil disaring. Kalian bisa lihat di video-video saya yang lainnya cara bikin cheesecake ya. Dan ini kalian lihat teman-teman, ini tidak boleh diaduk, ini hanya dicongkel-congkel atau diaduk balik saja sampai putih telurnya itu sudah tidak terlihat lagi, lalu kita ganti dengan spatula.
Dengan spatula juga tidak boleh diaduk. Ini kalian perhatikan, tidak saya skip ya. Ini hanya diaduk balik saja sampai sudah warnanya sudah rata. Kalian lihat, ini masih ada kuning yang tua, artinya masih ada adonan yang belum tercampur. Nanti kalau warnanya sudah rata, berarti dia sudah tercampur semuanya dengan baik dan kita sudah bisa berhenti membalik adonan ini. Ini penting banget teman-teman, kalian harus kerjakan dengan hati-hati. Kalian lihat ini saya hanya balik-balik saja, tidak diaduk sama sekali dan adonannya tidak berbusa ya, dia masih halus mulus walaupun mering yang tadi kita kocok itu cuma sampai medium soft peak gitu ya, bukannya medium peak, bukan, tapi soft peak. Bila sudah tercampur dengan rata, kita sudah bisa berhenti dan kita akan siapkan loyangnya. Di sini saya ada loyang ukuran 10 cm kali 3 cm, tingginya 3 cm ya. Dan ini akan kita alasi dengan kertas roti. Tapi saya pakai ini kertas untuk bikin bapau yang ukuran besar. Tapi karena dia agak sedikit kebesaran, jadi ini saya akan pastikan ratakan di loyang ini, lalu akan saya gunting kelebihannya. Dan agar pinggir-pinggirnya lebih rapi, saran saya kalian pakai kertas roti lagi seperti ini. Sekarang kita akan isi dengan adonan. Masing-masing dari cheesecake ini kita isi sebanyak 75 gram. Jangan kurang dari itu teman-teman, karena saya pertama kali saya bikin isinya tuh cuman 65 gram, hasilnya dia sedikit lebih pendek. Tapi di sini saya tidak timbang ya teman-teman, jadi asal saya taruh aja. Jadi ada yang penuh sekali, ada yang tidak penuh ya. Jadi sebaiknya kalian timbang saja 75 gram. Nah kalau sudah dimasukin, ini kita akan ketuk-ketuk untuk meratakan adonan dan mengeluarkan bubble. Sekarang kita akan panggang dengan sistem Bain Marie atau dengan water bath. Ini suhu atas 160 derajat, suhu bawah 180 derajat. Ini kita akan panggang selama kurang lebih, kalau saya 80 menit. Tapi kalau kalian mau 70 menit juga sudah bisa dikeluarkan. Nah untuk oven tangkring, suhunya 150 derajat, lamanya 60 menit. Kalau sudah mateng, langsung kita keluarkan dari oven, atau kalian mau taruh dulu kira-kira 5 atau 10 menit baru dikeluarkan juga boleh ya. Setelah kita keluarkan dari oven, ini langsung kita angkat, lalu kita ketuk-ketuk. Ini penting banget teman-teman, jangan sampai di skip ya, karena dari pengalaman saya, kue yang diketuk dengan kue yang tidak diketuk hasilnya berbeda. Nah ini bila kalian menggunakan kertas roti, pinggir-pinggirnya ini tinggal langsung diangkat saja. Tapi karena saya tidak pakai, jadi harus saya congkel-congkel, hasilnya dia jadi jelek, berantakan, bopeng-bopeng ya. Nah ini yang di oven listrik, dia juga sudah matang. Kita akan ketuk-ketuk, jangan lupa setelah itu kita langsung keluarkan dari loyangnya. Karena kuenya ini kecil, jadi dia cepat sekali dinginnya ya teman-teman. Nah ini kita keluarkannya, lebih baik kalian pakai kertas roti sampingnya, jadi dia hasilnya tetap cantik. Untuk stemnya kita panaskan dulu selama 1 menit. Kalau sudah 1 menit baru kita cetak. Dan untuk cetakan kedua dan seterusnya cukup dipanaskan sebentar saja atau bisa juga langsung. Nah kira-kira seperti ini hasilnya teman-teman. Ini adalah yang pertama kali saya bikin. Ini ada di oven tangkring, ada hasil dari oven listrik. Dia hasilnya sedikit lebih pendek karena ini isinya 65 gram.
Nah, kalau ini yang isinya 75 gram. Itu sisanya yang kecil saya panggang juga, sayang kalau dibuang ya. Ini oven dari oven tangkring teman-teman. Kalian lihat hasilnya dia cantik banget, tinggi ya. Jadi kalau kalian hanya punya oven tangkring, nggak usah takut, nggak usah khawatir, hasilnya tetap cantik. Jadi ini cake ini bagusnya dia di oven tangkring cantik, di oven listrik juga cantik hasilnya. Dan modalnya juga murah teman-teman. Di sini saya hitung dengan Anchor unsalted, dengan butter ya, dan juga saya pakai calf cheese filling karena menurut saya itu yang paling enak rasanya. Wangi kejunya itu terasa banget. Modalnya itu hanya sekitar Rp32.000. Kita tambahkan 30% untuk biaya-biaya lainnya. Jadi modal per resep sekitar Rp41.561. Dari satu cake ini dia menghasilkan sekitar 10 atau 11 kue. Jadi modal per satu kue itu sekitar 4.500 atau taruhlah Rp5.000. Kalau kalian jual aja 10.000 itu sudah pasti banyak yang beli karena rasanya tuh benar-benar enak. Ini bisa dijual harganya sekitar Rp12.000, Rp15.000 satunya. Dan untuk packagingnya kalian bisa pakai packaging yang seperti ini, tapi ini packagingnya agak mahal ya, satunya mungkin sekitar 4.000 atau Rp5.000. Kalau menurut saya mungkin lebih baik pakai plastik saja. Di sini kalian lihat saya sudah packing dengan packaging seperti ini, dia hasilnya tetap cantik banget. Selesai sudah video kita teman-teman, semoga ini bermanfaat dan ini cocok banget untuk ide jualan kalian. Ini rasanya enak, cantik dan modalnya murah. Untuk teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya. Kalian bisa tag hasil karya kalian atau tanya-tanya bila ada yang ingin ditanyakan. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.